Timnas Indonesia resmi cetak sejarah. Ragnar Oratmagun nikmati bursa transfer di Pantai Maluku. Dua pemain keturunan hiasi skuad Timnas U16. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. FIFA mengumumkan ranking FIFA Juni 2024. Ranking FIFA Timnas Indonesia pun naik satu posisi dari peringkat 134 ke 133 dunia. Meski hanya naik satu posisi, sejarah baru resmi dicetak oleh pasukan merah putih. Lantaran terlibat langsung di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama 17 negara lainnya yang memiliki ranking FIFA lebih tinggi. Setelah FIFA mengumumkan ranking FIFA terbaru sore ini, AFC pun akan melakukan pembagian pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sore ini. Pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terdiri dari 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Berhubung berada di pot terendah, Timnas Indonesia akan menempati pot paling buncit, yakni pot 6 bersama Korea Utara dan juga Kuwait. Karir Ragnar Oratmagun di Eropa menjadi tanda tanya usai dikabarkan akan didepak oleh FC Groningen. Padahal kontrak winger keturunan tersebut masih tersisa sampai Juni 2025 mendatang. FC Groningen sendiri memang sempat meminjamkan pemain berusia 26 tahun ini ke Fortuna Sittard dengan opsi pembelian. Akan tetapi klub Belanda itu tidak akan mengaktifkan klausul permanen. Menghadapi masa depannya yang masih tanda tanya, Ragnar pun justru santai. Ia yang sedang liburan di Indonesia terlihat bermain sepak bola dengan warga sekitar di Pantai Ngurbloat, Kepulauan Kei Maluku. Dikutip dari unggahan akun TikTok @FLWRSUNN8, terlihat penyerang Timnas Indonesia ini mengenakan kaos singlet putih dengan celana pendek. Ia juga mengenakan topi dan nyeker alias tidak memakai alas kaki. Ragnar sendiri tampak menikmati momen tersebut. Meski berstatus sebagai pemain profesional, ia bisa berbaur dengan warga sekitar. Tak ayal momen tersebut menjadi sorotan dari warganet. Banyak yang mendoakan agar pemain berjuluk Wak Haji ini segera mendapatkan klub baru. Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan merindukan sosok Elkan Bagot. Dalam sebuah wawancara bersama Coach Justin, Arhan mengakui bahwa Elkan Bagot menjadi nama pertama yang paling sering menerima lemparan mautnya dalam sesi latihan. Kendati demikian, Elkan Bagot urung kembali ke Timnas Indonesia lantaran banyak hal. Meski PSSI sendiri mengkonfirmasi bahwa Elkan Bagot dan Sintayong tidak ada masalah apa-apa. Meski tak ada Elkan, ada opsi pemain lainnya yang juga bisa diandalkan untuk menyambut bola lemparan ke dalam arahan. Mereka adalah JIZES dan juga Rizky Ridho yang memang punya tubuh jangkung seperti Elkan. PSSI akhirnya buka suara setelah ramai mengenai isu logo Garuda di jersey Timnas Indonesia didaftarkan atas nama pribadi. Permohonan perlindungan merek logo jersey Timnas Indonesia itu didaftarkan oleh Muhammad Sadat dan PSSI pada 19 Desember 2023 lalu. Oleh anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga, pihaknya menyebut hal itu cuma sementara. Arya menyebut bahwa pendaftaran itu merupakan inisiatif dari Erspo. Setelah proses berlanjut, PSSI meminta untuk didaftarkan juga sebagai pemilik hak kekayaan intelektual atau HAKI. Arya menegaskan bahwa hak patennya nanti akan menjadi milik PSSI. Apa yang dilakukan Erspo dalam hal ini Sadat hanya merupakan langkah awal. Adapun logo pada jersey Timnas sebelumnya juga telah didaftarkan ke Kemenkumham. Logo dengan latar perisai warna hitam dan lambang Garuda Pancasila di tengahnya itu didaftarkan pada 4 April 2024. PSSI resmi merilis harga tiket pertandingan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Ajang kelompok umur tersebut akan digelar di tanah air di kota Solo pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. PSSI menyiapkan 2 venue yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Timnas Indonesia U16 sendiri tergabung di grup A bersama dengan Laos, Filipina, dan Singapura. Meski ini adalah turnamen kelompok umur, tentu menarik buat disaksikan para pecinta sepak bola tanah air. Harga tiket yang dijual pun bisa dikatakan terjangkau. Dengan nominal Rp50.000, penonton sudah bisa menyaksikan aksi tim Garuda Asia asuhan pelatih Nova Arianto secara langsung. Ada 4 kategori tiket yang dijual PSSI yakni Indosat Garuda North,
Astra Garuda South, Indomilk Garuda West, dan Sinarmas Garuda East. Untuk Astra Garuda South dan Indosat Garuda North dijual Rp50.000. Sementara untuk dua kategori lainnya seharga Rp100.000. Timnas Indonesia U16 memiliki dua pemain keturunan yang bakal dimainkan di Piala AFF U16 2024 atau ASEAN Cup U16 2024. Kedua pemain tersebut yakni Matthew Baker dan Lucas Rapae. Matthew Baker saat ini berstatus pemain dari Liga Australia Melbourne City, lahir pada 13 Mei 2009. Bernama lengkap Matthew Sitorus Baker, pemain keturunan ini bisa bermain sebagai bek tengah, fullback kiri hingga gelandang. Gelandang pun bisa sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Tentu hal ini menguntungkan Timnas Indonesia U16. Harapan besar Matthew Baker bersinar bersama Timnas Indonesia U16 dan berdampak pada karirnya di level klub. Sementara itu Lucas Rafael merupakan pemain dari klub junior The Anza Force yang lahir di Amerika Serikat pada 24 Februari 2008. Pemain dengan misinya yang diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia U16 bisa berjaya di Piala AFF U16 2024. Impian aktor Darius Sinathrya untuk melihat putranya Diego Andres membela Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 terpaksa belum bisa terwujud. Sebab sang anak harus tereliminasi dari seleksi skuad asuhan Nova Arianto. Kendati demikian, Darius meminta sang anak tidak berkecil hati meskipun belum masuk dalam 23 pemain untuk Piala AFF U16. Dia mengatakan Diego harus terus mengembangkan kemampuan bermain bolanya. Sebab usia pemain itu masih muda dan masih banyak peluang untuk dapat membela Timnas Indonesia. Darius pun berterima kasih kepada Nova Arianto dan jajaran staf pelatih lainnya yang telah memberikan kesempatan pada pemain jebolan Akademi PSG tersebut. Darius menyatakan akan tetap mendukung perjuangan Timnas Indonesia U16 pada Piala AFF U16. Tentunya agar tim asuhan Nova Arianto dapat berprestasi kembali dalam ajang tersebut. Punggawa Timnas Indonesia mendapatkan banyak sorotan seiring keberhasilan skuad Garuda menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain pun laris manis menjadi bintang iklan termasuk Sein Patinama. Dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sein Patinama pun membagikan iklan dengan berbicara bahasa Indonesia. Artikulasinya pun sudah sangat jelas. Artikulasi penyebutan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang dilakukan Sein Patinama tersebut mendapatkan pujian dari netizen karena terbilang sangat lancar. Hal tersebut tentu menjadi modal positif bagi para pemain keturunan untuk lebih beradaptasi di tanah air. Terlebih sang pelatih Sinteyong sendiri juga mulai belajar bahasa Indonesia untuk meningkatkan chemistry team. Beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Nathan Chuaon terlihat berlibur di Bali. Musim membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya ada dua pemain keturunan Indonesia yang ikut bergabung. Dua pemain keturunan tersebut adalah Ilham Fandi dan Irfan Fandi. Mereka memiliki darah Indonesia dari ayahnya Fandi Ahmad. Keduanya bahkan telah menjadi andalan Timnas Singapura. Sebelumnya, para punggawa Garuda lainnya juga turut menikmati momen berlibur di tanah air. Seperti Jesus dan Tom Haye yang juga menikmati keindahan tempat wisata di Bali. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.